Sore itu langit tampak tidak bersahabat. Kala hujan menulis puisi indah di jalanan yang dingin. Hal itu tidak menyurutkan semangat para remaja putri untuk menitikan kakinya, berbondong-bondong datang ke balai desa. Kantor Desa Duet, tepatnya berada di Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo, telah lama menjadi saksi bisu diadakannya edukasi bidan kepada para remaja mengenai permasalahan yang hits saat ini. Kok kalian datanya lama banget, kenapa? Ya maaf, ini kan baru hujan. Tadi kita juga nunggu hujan reda. Oh gitu, yaudah yuk langsung yuk. Selamat sore teman-teman. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya. Senang bisa ketemu kalian hari ini. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah semuanya semoga selalu semangat. Terus perkenalkan dulu, di sini saya Bidan Clarissa dari Puskesmas Sukasehat. Bersama saya ini ada asisten saya, ada Bu Agnia, ini asisten bidan saya. Halo semuanya, senang bisa bertemu kalian hari ini. Halo. Nah, kalian datang ke sini sore-sore hujan-hujan begini nih udah tahu belum sih pada mau ngapain? Belum ibu. Oke, kalau gitu hari ini kita akan bincang santai aja ya teman-teman. Nah, sekarang tuh topiknya adalah gizi seimbang pada remaja putri. Kebetulan banget nih kalian kan cewek-cewek semua ya. Nah, tujuan pertemuannya kali ini itu biar kalian tuh paham apa sih itu gizi seimbang, terus kenapa penting buat gizi seimbang itu, terus masa remaja tuh enaknya gizinya ya kayak gimana sih, terus habis itu cara nerapin ke kehidupan sehari-harinya tuh kayak apa gitu. Mungkin kegiatannya ini nanti nggak lama juga, paling sekitar 10-15 menit aja. Soalnya kalau lama-lama juga kalian pastinya bosan. Nanti ibu juga akan tanya-tanya kebiasaan makan kalian, terus jelasin beberapa hal penting yang kita akan lihat melalui media yang sudah saya siapkan. Lalu gimana teman-teman, udah siap belum buat edukasi gizi seimbang hari ini? Sudah dong Bu. Nah, sebelum ibu mulai nih, yang tadi pagi belum sarapan ada nggak? Saya Bu, saya tadi pagi itu nggak sarapan tuh karena kan kalau pagi itu berangkat pagi ya Bu sekolahnya. Jadi tadi pagi itu saya nggak ada yang bangunin, terus buru-buru ke sekolah jadinya nggak sarapan. Nah, sebelum mulai kegiatan sore hari ini nih, ibu boleh tahu nggak nama sama umur kalian dulu yuk dari kamu? Saya Naila, umur saya 16 tahun. Saya Adel, umur saya 16 tahun. Saya Najwa, umur saya 18 tahun. Saya Lisa, umur saya 18 tahun. Oke, cantik-cantik semua ya. Sekarang kalian tahu nggak sih apa itu gizi seimbang? Ada yang tahu mungkin? Saya Bu, makanan bergizi seimbang itu yang sehat tapi tidak berlebihan. Oke, terus ada yang lain lagi mungkin? Saya makan sayur, buah dan lauknya yang lengkap. Oke, jawaban kalian udah bagus-bagus banget ya. Tapi di sini ibu mau jelasin lebih detail nih. Gizi seimbang itu adalah pola makan harian yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai kebutuhan tubuh. Jadi gizi seimbang itu juga harus disertai dengan aktivitas fisik, terus kebersihan diri seperti itu. Jadi kalian percuma aja kalau gizi kalian seimbang tapi kalian nggak pernah beraktivitas. Terus tubuh kita ini kan juga butuh karbohidrat, terus protein, lemak, vitamin, terus mineral, terus minum air putih juga. Nah, pada masa remaja, tubuh kalian itu kan sedang tumbuh cepat ya. Untuk remaja putri seperti kalian itu penting banget menjaga gizi. Nah, dikarenakan apa? Yang pertama, tubuh itu kan sedang berkembang menuju dewasa ya, apalagi remaja seperti kalian nih. Terus selanjutnya, kalian kan pasti di sini bakal mulai menstruasi. Terus jadi butuh zat besinya itu lebih banyak pastinya.
Terus mulai peduli dengan penampilan. Pasti kan udah kayak peduli tentang body goals, body image kayak gitu kan. Selanjutnya ada aktivitas banyak sampai sekolah, belajar dan bersosialisasi. Nah, kalau gizinya kurang, kalian tuh bisa cepet lelah, bahkan bisa kena cake. Nah, itu cake itu tahu nggak sih cake itu apa sebenarnya? Belum pada tahu ya di sini ya? Belum pada tahu. Nah, di sini nih buat Mia kasih tahu poster tentang cake. Cake itu adalah kondisi di mana tubuh itu kekurangan energi dan zat gizi dalam waktu yang lama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, nah tandanya adalah berat badannya rendah, terus mudah lelah, terus pucat dan kurang bersemangat, dan juga sulit berkonsentrasi. Dan kalau sudah dewasa nanti bisa beresiko kalau kalian lagi hamil. Oh, saya sering jadi tapi berarti bahaya ya. Nah, iya Lisa, diet itu sebenarnya boleh ya, tapi itu jangan ekstrem. Apalagi kan kalian kan masih remaja ya, harus tetap makan 3 kali sehari dengan gizi lengkap. Terus atur mungkin porsinya aja bisa diatur seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat panduan sederhananya ini ada di poster selanjutnya, yaitu di poster isi piringku. Pasti kalian udah nggak asing kan sama kata-kata isi piringku ini kan? Ya. Nah, isi piringku di sini dalam 1 kali makan itu bilangnya mungkin mau menjelaskan? Jadi dalam 1 kali piring ini dari 2/3 dari sumber karbohidrat. Jadi ada nasi, ada jagung, lalu ada lauk pauknya itu sumber protein 1/3. Dan ini isinya ada telur, ada tempe, ada ikan. Lalu 2/3 dari sumber serat. Terus ada 1/3 dari sumber vitamin. Dan jangan lupa minum air putih 6 gelas per hari ya. Nah, iya, sebenarnya tuh isi piringku ini kan sangat mempengaruhi gizi seimbang kalian ya teman-teman ya. Pasti kan kalian semua kan udah pada tahu nih sekarang. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke poster selanjutnya, yaitu kita ada poster balance. Pada tahu nggak artinya balance itu apa? Wah, nggak tahu Bu. Baru Balance. kali ini kita dengarnya. Baru kali ini ya. Oke, balance itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah seimbang. Oke, kenapa sih kita harus seimbang? Kenapa sih kita harus menerapkan gizi seimbang seperti itu ya? Nah, kalau kamu makan banyak tapi jarang gerak, terus habis itu energinya menumpuk juga jadi lemak, terus jadilah obesitas. Nah, terus ada lagi nih, kalau kamu makannya terlalu sedikit, terus tubuhnya bakal kekurangan energi. Nah, itu nanti menyebabkan cake yang seperti tadi ya. Nah, makanya harus seimbang. Selain itu juga diperhatikan nih, mungkin dari limitasi gula, garam, lemak itu harus dibatasi. Terus mungkin aktif bergerak setiap hari. Jadi di sini itu kita pacuannya adalah energi masuk sama dengan energi keluar. Jadi apa yang kita makan adalah apa yang harus kita keluarkan, seperti itu ya. Nah, tidur cukup dan juga jaga pola kebersihan itu juga sangat penting sekali. Kalau saya itu ya Bu, suka banget makan fast food kayak gitu, terus minum minuman manis. Apakah itu nggak seimbang Bu? Gitu. Mungkin boleh ya, tapi kalau sering itu bisa beresiko tentunya ya. Jadi bisa dikurangi mulai dari sekarang. Apalagi kan kalian remaja tadi, kalian akan menjalani masa menstruasi. Jadi kalian harus mengurangi makan makanan yang fast food seperti itu, oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang waspada obesitas. Pasti udah pada tahu kan apa itu waspada obesitas? Obesitas pasti udah pada tahu kan? Nah, obesitas itu kan kelebihan lemak di dalam tubuh ya, akibatnya karena terlalu banyak makan dan kurang gerak seperti itu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mungkin ada berat badannya berlebih, terus cepat lelah, terus malas gerak seperti itu. Nah, habis itu bahaya obesitasnya tuh apa aja sih? Nah, nanti leafletnya ini akan saya bagikan ke kalian juga ya. Mungkin bahaya obesitasnya itu ada antara lain mungkin meningkatkan resiko diabetes, terus kolesterol tinggi, habis itu tekanan darahnya bisa naik, terus gangguan kepercayaan diri juga pastinya menurun, terus gangguan hormon dan haidnya itu pasti tidak teratur. Oh, jadi obesitas itu sama bahayanya kayak cake tadi ya Bu?
Iya, benar banget. Makanya kita tuh harus jaga keseimbangan dan jangan kekurangan, tapi juga nggak boleh berlebihan seperti itu. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih kebiasaan makan kalian. Apa makan malam nih Bu? Kadang cuma makan mie instan. Oke, mie instan sih boleh ya sesekali, kayak tadi fast food mungkin, tapi sebaiknya bisa juga nih kalau masak mie instan kita tambahin sayur, terus kita tambahkan daging juga, jadi biar gizinya itu tuh lengkap seperti itu ya. Saya suka skip sarapan Bu, biar berat badan turunnya cepat. Oh, itu nggak baik ya sayang ya. Jadi nanti mungkin bisa dihindari untuk skip sarapan karena memang sarapan itu kan penting banget. Apalagi kalian masih sekolah pastinya. Terus kalian butuh konsentrasi buat belajar. Jadi kan kalau misal emang biasanya ada nih remaja-remaja yang kayak enek nih makan nasi pagi-pagi, itu kalian bisa ganti pakai roti. Terus misal pakai susu kayak gitu. Saya suka makan sambil nonton film Bu. Oh, makan sambil nonton film. Itu juga harus dikontrol ya, Del. Karena kalau kamu makan sambil nonton, kamu nggak sadar kalau udah makan banyak. Tapi kalau saya tuh suka olahraga Bu, tapi tuh nggak suka makan makanan sayur-sayuran gitu. Aduh, ini nih yang biasanya emang remaja-remaja sekarang kayak gini nih, pada nggak suka sayur. Padahal sayur dan buah itu penting loh buat regenerasi sel kalian, terus biar tubuhnya kalian itu aktif bergerak. Coba mulai dari sekarang deh, mungkin diawali mungkin kalian bisa coba-coba dulu nih. Kalau misal yang nggak doyan buah nih, kalian bisa mungkin konsumsi jus-jus buah, tetapi mungkin gulanya juga harus dibatasi seperti itu. Mungkin sayur juga tumis kangkung seperti itu. Nah, kalau udah nyampe sini, kita simpulin bareng-bareng yuk apa itu gizi seimbang. Makanan beragam tapi sesuai sama kebutuhan tubuh Bu. Oke, terus kenapa nih penting buat remaja? Kami sedang tumbuh dan butuh energi untuk belajar. Oke, bagus banget. Terus kalau gizinya nih nggak seimbang kayak tadi nih, apa nih yang bakal terjadi? Kurang itu cake Bu, terus kalau berlebihan itu obesitas. Oke, bagus banget ya. Terus sekarang siapa nih yang mau nyebutin contoh kebiasaan baik yang harus dilakukan? Saya Bu, harus rutin sarapan, makan buah dan sayur, rutin berolahraga, dan sering kayak bawa bekal dari rumah tuh lebih sehat Bu. Oke, bagus banget ya, sempurna banget. Berarti Naila sampai sini udah paham ya apa yang saya jelasin tadi ya. Udah Ibu. Nah, jadi mulai hari ini kita terapin bareng-bareng yuk isi piringku dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau kalian udah bisa nangkep maksud dari saya, ada yang mau ingin ditanyakan? Ya? Kalau nggak sempat masak pagi, apa boleh beli sarapan di sekolah? Boleh banget. Sebenarnya beli sarapan di sekolah itu juga nggak ada larangannya ya. Tapi asalkan kalian tuh harus pilih makan makanan yang benar-benar sehat. Jadi itu bukan yang gorengan setiap pagi seperti itu. Jadi kalian bisa beli mungkin bubur ayam. Nah, bubur ayamnya itu juga pastinya tanpa kerupuk dong, karena kerupuk kan juga mengandung minyak ya. Terus mungkin nasi uduk, terus habis itu lontong sayur seperti itu. Baik adik-adik semuanya, terima kasih sudah aktif dan bersemangat pada hari ini. Kami harap kalian bisa menjadi duta remaja sehat di sekolah dan lingkungan masing-masing. Oke, jadi kan kalau misal remaja putrinya kuat, cerdas, dan sehat, itu pasti dimulai dari piring yang bergizi seimbang. Oke, nyampe sini sudah cukup? Sudah Ibu. Baik. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Iya, Mbak Naila. Baik, kalau begitu di sini saya dan juga Bu Agnia izin pamit ya, karena ini mungkin udah menjelang maghrib juga. Nanti pulangnya hati-hati, oke? Baik Ibu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, mari.